Sudah ya. Ya, ini kemudian yang kedua, dari data tadi itu, saya tadi hanya contoh ya, dari data itu ternyata kalau kita baca dari potret ya, potret dari 34 provinsi itu tampak bahwa terjadi disparitas ya. Disparitas itu apa? Kesenjangan atau perbedaan apa ya, posisi ya, perbedaan level. Di situ kalau seandainya dipilah ya, dipilah antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan itu ternyata terdapat tren yang mungkin sama gitu ya. Sorry, bukan sama. Tren yang konsisten gitu dari tahun ke tahun akan seperti itu. Ya. Trennya bagaimana? Ternyata di perkotaan itu akses pelayanan yang mudah itu lebih banyak ya. Jadi kalau di kota ya tentu saja kalau misalnya kita tinggal di kota-kota, apalagi kota-kota besar ya, kita untuk mendapatkan layanan itu kita jalan kaki sedikit, kadang-kadang udah ketemu posyandu. Jalan kaki sedikit sudah puskesmas ya. Bahkan kalau untuk dokter spesialis itu nggak sulit ya kita dapatkan kalau di kota besar. Sehingga untuk mendapatkan layanan kesehatannya juga mudah. Sebaliknya kalau di pedesaan, apalagi kalau tadi menurut data yang pertama tadi, trennya di Provinsi Papua itu begitu sulitnya mendapatkan layanan kesehatan. Ya, kalau di pedesaan itu sebagian besar di situ 36% itu sangat sulit ya. Sangat sulit. Jadi terjadi disparitas antara perkotaan dan pedesaan. Kalau digabung menjadi rata-ratanya Indonesia, maka ya masih bisa dikatakan yang mudah lebih tinggi. Tapi jangan lupa yang 31,8 dan 20% itu dihitungnya sulit dan sangat sulit. Jadi tadi sudah dilihat pada tabel yang grafik yang sebelumnya tadi bahwa 60% itu sulit dan sangat sulit ya. 60% sulit dan sangat sulit. Artinya bahwa sebagian besar memang pelayanannya untuk di Indonesia itu hanya 40% saja yang mudah. 40% yang mudah. Selebihnya adalah sulit dan sangat sulit. Ya, kita mulai itu gambarannya ya, gambaran. Nanti mungkin kalau bicara soal rumah sakit kemarin yang minggu lalu beberapa minggu yang lalu kita sudah banyak soal rumah sakit ya, karena rekam medis itu bukan identik dengan rumah sakit ya. Jangan berpikir bahwa nanti kan kita rekam medis itu kerjanya di bagian instalasi rekam medis di rumah sakit, enggak juga ya. Di puskesmas itu ada instalasi, bukan instalasi namanya ya, di rekam medik ya. Jadi rekam medik itu akan muncul ada di setiap pelayanan kesehatan ya. Jadi puskesmas itu juga biasanya ada dibutuhkan atau ada ahli rekam mediknya, bukan hanya rumah sakit. Kalau rumah sakit ya tentu ya karena menyangkut pasien ya. Apalagi kalau puskesmas itu puskesmas yang menerima rawat inap ya, puskesmas perawatan namanya, yang juga menerima rawat inap ya. Atau tidak menerima rawat inap pun juga pengelolaan rekam medis itu pasti juga akan selalu ada di dalam setiap layanan kesehatan. Baik, kita mulai. Pendahuluan. Keberhasilan untuk mencapai tujuan separuhnya ditentukan oleh rencana yang ditetapkan dan setengahnya lagi oleh pengawasan dan monitoring. Di pertemuan yang ketiga beberapa minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan unsur-unsur di dalam sebuah siklus manajemen ya. Di situ ada perencanaan ya, ada implementasi, ada beberapa teori ya yang kita ambil, kita sodorkan dari Henry Fayol, mungkin kalau mau dilihat lagi ada J. Terry ya, ada yang lain-lain ya, yang sering terkenal itu adalah yang dari J. Terry itu dengan akronim ya, POAC ya, POAC, POAC itu P planning ya, planning, O organizing, POA actuating ya, actuating, dan C POAC, C controlling. Jadi controlling mungkin diartikan hanya kontrol ya, pengendalian, tapi bisa di situ ada, atau nanti yang kita bahas hari ini adalah controlling itu ada yang disebut sebagai monitoring dan juga ada yang disebut sebagai
monitoring dan evaluasi ya. Ini sebuah konteks yang sedikit berbeda ya, walaupun dua-duanya juga menjadi bagian dari controlling. Jadi perencanaan dan monitoring merupakan fungsi penting dari ini. Jadi di awal juga di pertemuan kedua saya gambarkan di situ ada sepeda ya. Kalau sebuah sistem itu mau berfungsi atau berjalan, maka tidak ada yang mengatakan bahwa satu bagian atau satu unsur itu lebih penting daripada yang lain. Tidak bisa bahwa sadel itu lebih penting dari rodanya, ya enggak juga. Atau roda lebih penting dari stangnya, tidak bisa. Jadi semua itu menjadi sebuah rangkaian ya, satu siklus manajemen yang sama-sama pentingnya. Kemudian fungsi dari monitoring itu mempunyai nilai yang sama bobotnya dengan fungsi perencanaan ya. Kadang-kadang kita terlalu fokus ya, terlalu fokus di dalam membuat proposal, membuat perencanaan, tapi begitu sudah implementasi, begitu sudah dijalankan rencana itu, maka akan lemah dalam pengawasannya ya, dalam controllingnya, dalam monitoring maupun dalam evaluasinya. Mungkin kalau kalian yang suka berorganisasi ya, itu kan kalau misalnya membuat organisasi, kayak kemarin saya lihat di Rekamedik itu ada kegiatan webinar misalnya, saya juga sering menyelenggarakan kegiatan itu, membina mahasiswa gizi itu, mengadakan acara-acara begitu. Biasanya kan membuat proposal dulu kan, atau istilahnya KAK ya, KAK atau TOR, Term of Reference ya. Nah, itu kan perencanaannya, siapa yang akan mengisi, siapa yang akan menjadi moderator, bagaimana nanti ronda acaranya dan seterusnya dan seterusnya. Itu dibuat sebagai bentuk perencanaan ya. Nanti sehingga nanti ketika pelaksanaan atau implementasi itu semua memiliki persepsi atau pandangan yang sama. Nanti setelah ini siapa ya moderatornya? Setelah ini nanti Indonesia Raya. Habis itu dilakukan nanti panel 3 sesi dengan 3 pertanyaan, 3 termin dan seterusnya. Itu semua memiliki persepsi yang sama karena kita melihat dari proposal atau melihat dari ronda acara yang terdapat di dalam proposal. Ya, jadi bobotnya evaluasi itu juga penting ya. Bukan hanya nanti kalau udah selesai ya sudah selesai itu. Aspek perencanaannya penting, tapi yang monitoring ya untuk kontrolnya ya, monitoring atau evaluasinya nanti juga tidak kalah penting ya. Menurut Moninjaya, tujuan utama dari penilaian itu adalah agar hasil penilaian tersebut dapat digunakan sebagai umpan balik ya, feedback untuk perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kita bisa menilai apakah proposal yang kita sudah buat untuk kegiatan webinar itu sudah benar enggak. Ternyata ini ada yang salah ya, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu nanti harusnya dia begini. Nah, itu nanti kalau misalnya di tahun depan atau di kesempatan lain mau mengadakan webinar lagi, kelemahan-kelemahan itu bisa dijadikan sebagai umpan balik agar tidak terjadi lagi dengan diantisipasi. Misalnya kalau kemarin ada mahasiswa gizi yang saya minta, kebetulan saya di mata kuliah itu, di penanggung jawab mata kuliah itu, ada mahasiswa D3 juga ya, D3 menyelenggarakan kegiatan webinar. Kemudian, Pak ini untuk SKP-nya gimana? Satuan kredit poinnya ya, karena itu dari organisasi profesi. Saya punya teman ya di Jakarta yang bisa saya bantu. Ternyata untuk mendapatkan itu butuh effort yang besar ya. Salah satunya harus membayar. Memang harus begitu. Jadi untuk mendapatkan SKP, untuk mendapatkan jadi peserta atau peserta ya yang ikut serta di dalam kegiatan webinar itu, mereka biasanya akan diberikan sertifikat, di mana sertifikat tersebut memiliki bobot SKP, satuan kredit poin. Sehingga ketika dia mau misalnya naik pangkat, itu diperhitungkan sebagai bentuk kegiatan ilmiahnya. Nah, kalau tidak ada SKP, maka ya sebatas lembaran nggak ada maknanya gitu. Ya nggak ada gunanya lah gitu ya, nggak ada gunanya. Ikut-ikut begitu, apalagi sekarang ikut-ikut secara daring itu yang penting daftar, yang penting mengisi mengisi presensi, mengisi pretest potes itu ya banyak ya, hampir semua bahkan itu gratis ya, nggak pakai. Jadi cukup dari rumah saja bisa. Kalau dulu untuk mendapatkan sertifikat itu begitu sulitnya ya, harus pergi ke hotel, harus bayar mahal karena tinggal di hotel baru dapat sertifikat.
baru sertifikatnya ada SKP-nya. Kalau sekarang kan begitu mudah. Nah, ini juga salah satu berkah barangkali ya, berkah dari adanya virus corona ini. Jadi sesuatu yang tadinya menjadi sulit itu menjadi mudah gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa itu juga memiliki keterbatasan-keterbatasan gitu ya. Apalagi kalau terkait dengan keterampilan ya, pelatihan-pelatihan yang keterampilan. Kalau hanya sekedar seminar mungkin tidak masalah sih. Isinya kan hanya mendengar orang, ada tanya jawab dan sebagainya. Tapi kalau pelatihan tentu diperlukan tatap muka langsung atau apa namanya? Luring ya, istilahnya luring. Jadi itu kemarin pengalaman yang anak D3 Gizi itu ternyata untuk mendapatkan SKP itu sampai sekarang juga masih sulit ya. Maksudnya sudah diusulkan, sudah bayar kok masih direview terus padahal kegiatannya sendiri sudah selesai. Nah, ini menjadi evaluasi nanti tahun depan untuk misalnya adik kelasnya mengadakan kegiatan serupa, itu menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan itu apakah memang diperlukan SKP itu atau biarkan atau jauh-jauh hari. Memang sih sebenarnya permintaan dari organisasi profesi minimal 1 bulan sebelumnya sudah harus diusulkan. Kemarin itu hanya 2 minggu, jadi itu juga mungkin kesalahan dari panitianya gitu ya. Ya saya juga merasa bertanggung jawab karena itu adalah salah satu aktivitas mahasiswa itu ya dalam satu mata kuliah. Itu ya. Jadi kembali lagi tujuan utama dari penilaian itu adalah untuk digunakan sebagai umpan balik atau feedback. Jadi ini juga sesuatu yang penting ya, yang berguna untuk proses-proses selanjutnya. Kemudian pengawasan, sudah kelihatan? Ya, pengawasan itu merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang menilai atau menetapkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu sudah tercapai apa belum. Jadi kalau kita ingin menuju pada layanan rekam medis yang cepat misalnya ya, cepat dan tepat, ya, cepat dan tepat. Itu mungkin banyak inovasi yang harus kita lakukan ya. Kita tidak hanya diam dengan menggunakan apa yang ada saat ini, tentu harus ada inovasi-inovasi baru yang harus dicoba gitu. Kemudian yang kedua, membandingkan antara hasil yang telah dicapai oleh suatu program dengan tujuan yang direncanakan. Misalnya tadi kalau kita ingin mengakselerasi ya, mempercepat layanan untuk pelayanan misalnya layanan rekam medis yang kalau dulu beberapa sekarang masih ya di beberapa puskesmas penggunaan kertas ya. Jadi sistem informasi rekam medis yang menggunakan kertas atau yang tidak menggunakan kertas. Artinya menggunakan teknologi. Dalam bahasa sedikit keren itu namanya PLO ya. PLO. Jadi kantor PLO itu artinya paperless office ya, paperless office. Jadi kantor tanpa kertas. Ya, ini mungkin istilah yang sering digunakan gitu ya dalam istilah nomenklatur PLO, paperless office. Jadi kantor saat ini memang sudah banyak akhirnya ya, sudah banyak bahkan di kantor kita di Poltekkes juga sudah sedikit kita menggunakan kertas. Semua bisa menggunakan file yang seperti ini saja. Kalau dulu kalau ngajar kan masih butuh apa namanya nulis ya ujian pakai kertas, kemudian ujian dosennya menggunakan spidol, menggunakan penghapus, menggunakan papan tulis. Nah, sekarang kan enggak ya, menggunakan teknologi, jadi sudah tidak menggunakan kertas lagi. Atau kalaupun menggunakan masih minim ya, bahkan semacam nilai gitu saja sekarang sudah pakai file ya, menggunakan terdigitalisasi. Jadi kita misalnya, apalagi di layanan rekam medis ya. Kalau dulu mungkin sudah pernah di pertemuan awal saya sudah sampaikan ya. Saya pernah ngajar ya, pernah mungkin saya sampaikan ya, pernah membimbing salah satu mahasiswa
RM ya, rekam medis di salah satu perguruan tinggi tapi swasta ya di Mataram sana. Jadi dia ingin melihat menggunakan apa namanya ini menggunakan kertas ya, tentu menggunakan kertas. Kemudian mencarinya itu butuh waktu berapa menit. Kalau 10 menit dari sejak di request ya, sejak diminta, kemudian sampai didapatkan rekam medisnya itu ya, lembar-lembar yang berupa lembar-lembar map itu. Kalau 10 menit maka dikatakan lama. Kalau kurang dari itu dikatakan cepat ya. Kurang dari 10 menit dikatakan cepat. Ya. Itu karena menggunakan kertas kan begitu kan dalam satu ruangan gitu ya, ruangan arsip itu kan, ruangan RM itu kan banyak rak-rak gitu. Nah, kalau sekarang 10 menit itu namanya lama banget ya. Lama banget sekarang. Kalau menggunakan teknologi dengan adanya teknologi informasi, entah itu namanya SIM-RS ya, sistem informasi manajemen di dalam rumah sakit yang tergabung di situ juga ada sistem rekam medisnya, maka mencari dokumen atau mencari data seseorang ya, seorang pasien itu tidak butuh waktu lama, mungkin butuh waktu hanya 5 detik saja. Jadi kalau kemarin-kemarin itu saya bimbing mahasiswa itu 10 menit itu dikatakan cepat ya. 8 menit, 7 menit itu dikatakan cepat. Kalau di atas 10 menit itu dikatakan lama. Ya karena memang nyarinya manual banget ya. Manual belum lagi nanti memanjat ya, memanjat ke rak yang tinggi gitu ya, apalagi kalau orangnya pendek susah harus pakai bangku gitu di mana. Itu butuh waktu yang lama. Kalau begitu terjadi antrian yang panjang, apalagi sekarang-sekarang ini kan tidak boleh berkerumun. Wah, mungkin bisa-bisa rumah sakit itu akan membatasi sekali untuk layanan berobatnya gitu ya. Karena misalnya dalam satu hari rumah sakit tipe B misalnya melayani 200 orang. Mungkin karena corona tinggal 50 orang yang bisa dilayani karena harus menjaga jarak, karena setiap orang harus dilayani private satu persatu. Nah, terus yang 150 sisanya dikemanakan? Mau nggak dilayani? Nah, ini dengan adanya teknologi yang namanya teknologi terdigitalisasi itu semua bisa banyak teratasi ya, bisa banyak teratasi. Bukan tanpa hambatan ya, bukan tanpa kekurangan, tentu kekurangan itu juga ada ya. Tapi dengan adanya teknologi saat ini itu menjadi sebuah kebutuhan yang menjadi sebuah apa namanya? Kemajuan dalam bidang teknologi informasi. Ya. Jadi membandingkan antara hasil yang telah dicapai oleh suatu program dengan tujuan yang direncanakan. Tentu dengan yang tadi itu hanya 5 detik ya, 5 detik itu tentu jauh lebih singkat dibandingkan kalau harus 10 menit ya. Ambil satu berkas loh. Kalau banyak antrian kan bisa dipercepat gitu. Ya. Kemudian yang kedua merupakan kegiatan lanjut dari kegiatan pengukuran dan pengembangan indikator. Ya, ini kalau misalnya ada pengembangan ya kemarin untuk sekarang pakai tenaga manusia ya, mungkin sudah nanti walaupun sudah terdigitalisasi tapi masih tenaga manusia. Bukan mungkin saat ini sudah menggunakan aplikasi yang lebih maju lagi ya, yang lebih canggih. Mungkin pernah dengar namanya AI ya, AI. Jadi di berbagai sektor juga sudah digunakan namanya AI. AI itu panjangan dari artificial intelligence ya. Artificial intelligence itu artinya kecerdasan buatan. Itu kira-kira bahasa Indonesianya gitu ya, kecerdasan buatan. Buatan manusia tapi cerdasnya luar biasa. Ya sebenarnya lebih cerdas lagi manusia karena dia yang membuat ya. Apalagi Tuhan yang membuat manusia. Jadi tapi itu sudah tingkat kesalahannya sangat kecil ya, sangat kecil, enggak kesalahannya. Jadi kalau untuk menggunakan artificial intelligence itu bisa digunakan bukan hanya di rekam medis saja ya, bahkan dokter-dokter itu sudah sekarang banyak menggunakan artificial intelligence ya. Kemarin saya kebetulan diminta untuk menjadi reviewer untuk PKM ya, PKM untuk penelitian mahasiswa itu ya, yang akan dilombakan di tingkat nasional. Ada 26 ada 26 proposal, enggak tahu dari rekam medis ada enggak ya, tapi kok enggak saya lihat ya, mudah-mudahan ada salah satunya. Ada 26 proposal dari mahasiswa tersebar dari 17 prodi di Jogja. Itu
nanti akan dipilih atau akan dikirim sebanyak 20 proposal ke tingkat nasional untuk mendapatkan biaya penelitian. Ya. Jadi itu bisa digunakan ya. Jadi dari situ kita bisa menilai apa kreativitas mahasiswa itu untuk apa namanya memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang kompetensi atau bidang profesi masing-masing itu. Ya, ada salah satu tim yang kebetulan saya review itu ingin membuat aplikasi ya semacam AI itu ya, semacam artificial intelligence itu. Jadi itu tapi dari STKA ya, Sarjana Terapan Keperawatan Anestesi. Dia ingin membuat aplikasi yang untuk terapi kejiwaan bagi mahasiswa. Nah, ini kan juga cukup kreatif ya, inovatif. Jadi bagaimana kalau mahasiswa itu dinilai ya, di assess gitu, di assessment, dinilai apakah memiliki kecemasan ya, sekian ukurannya sekedar cemas atau tidak cemas atau agak cemas dan sebagainya. Ada pengukuran itu di TKA, STKA ya. Yang membuat aplikasi yang juga gitu bisa mengukur apa namanya mengukur derajat kecemasan dari pasien ya. Atau di sini karena dia sasarannya adalah mahasiswa ya mahasiswa. Kita bisa melihat gitu. Kalau malam itu tidurnya butuh waktu 30 menit untuk dapat bisa memejamkan mata, itu tandanya apa? Kalau butuh waktu 2 jam untuk bisa tidur, itu tandanya apa? Jadi itu semua terangkum ya di dalam satu sistem aplikasi yang mereka buat ya, yang mereka akan buat ya. Saya berikan apresiasi yang cukup tinggi karena ini cukup inovatif. Jadi saya sempat tadi pagi saya kirimkan hasil penilaian saya. Jadi seperti itu mahasiswa butuh kreativitas ya, dan begitu ada kreativitas itu harus kita hargai. Mudah-mudahan nanti itu menjadi lolos di tingkat Poltekkes, kemudian kita bisa ikut berkompetisi pada tingkat nasional dan bisa tradisi juara kembali kita di ini ya. Kita di Poltekkes ini, Poltekkes Jogja ini selalu menjadi juara gitu. Mudah-mudahan itu ya salah satunya. Jadi mudah-mudahan juga ada yang ikut dari mahasiswa rekam medis ya. Tapi yang saya 6 proposal yang saya review tidak ada yang dari rekam medis ya. Tidak ada yang mungkin dari dosen lain yang mereview mungkin ada. Kemudian harus berpedoman pada ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Baik buruknya ya benar tidaknya itu harus kita menggunakan indikator ya atau alat ukur yang disepakati. Alat ukur yang disepakati. Kita katakan berhasil apa alat ukurnya? Ya, kalau kita katakan tidak berhasil apa juga. Kemudian suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas yang di masa yang akan datang. Feedback yang kita dapatkan di dalam proses pengawasan ini akan bermanfaat seperti tadi sudah dijelaskan di depan untuk perbaikan proses ya, perbaikan proses selama proses itu masih berlangsung ya, belum selesai, atau jika proses itu sudah selesai namanya evaluasi. Kalau dalam proses itu sedang berlangsung namanya monitoring ya, itu yang juga yang nanti akan kita bedakan satu dengan lainnya. Kemudian ya, sekarang kita masuk pada yang pertama yang disebut sebagai monitoring. Definisi atau pengertian, monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses manajemen. Monitoring dan tadi kalau di kan di JTRI kan namanya C saja ya, C itu controlling ya, controlling padahal di dalam situ ada. Ini menjadi satu. Karena dengan evaluasi akan diperoleh umpan balik atau feedback terhadap program atau pelaksanaan kegiatan. Ya. Kalau evaluasi berarti kegiatannya sudah selesai, program itu sudah selesai. Monitoring dilakukan sejalan dengan evaluasi ya ada. Kadang-kadang kita menyebutnya sering MONEF gitu ya, MONEF, monitoring dan evaluasi ya. Karena itu menjadi satu kesatuan ya, yang sulit memang untuk dipisahkan. Jadi kita biasa untuk controlling itu bilang MONEF gitu.
Kalau monitoring itu mengevaluasi proses itu sedang berjalan dan belum selesai, sedangkan evaluasi itu jika program atau kegiatan tersebut sudah selesai. Monitoring dilakukan sejalan dengan evaluasi dengan tujuan agar kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan program berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan, baik waktu maupun jenis kegiatannya. Ya. Dalam prakteknya, monitoring atau pemantauan ini kadang-kadang diidentikan dengan evaluasi proses. Nah, ada yang menyebut bahwa monitoring itu adalah evaluasi, tapi yang dievaluasi adalah proses. Kenapa? Karena saat itu proses yang berjalan. Gitu. Saat itu proses sedang dalam kegiatan ya, dalam masa kegiatan. Sehingga monitoring itu sering disebut sebagai evaluasi proses. Kalau evaluasi, karena kalau evaluasi ya evaluasi program yang sudah selesai, evaluasi kegiatan yang sudah selesai. Tapi kalau evaluasi pada saat kegiatan sedang berlangsung atau sedang berproses, maka evaluasi itu sering disebut sebagai evaluasi proses. Itulah dia monitoring namanya. Ya, jadi jangan keliru gitu ya, evaluasi proses kok ini ada monitoring, ya sama saja sebenarnya. Ya, tadi itu pengertiannya. Kemudian monitoring, ini yang pertama ya, monitoring itu merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan secara sistematis, ya, secara runut, secara urut, dan berkelanjutan, sustainability, keberlanjutan, tentang kegiatan program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk menyempurnakannya. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau monitoring itu adalah saat proses itu sedang berjalan gitu. Saat proses itu sedang dilaksanakan. Jadi tujuannya adalah di sini sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi. Begitu ada kekeliruan ya, ada kesalahan, maka tidak perlu harus menunggu nanti programnya berakhir. Pada saat kegiatan itu sedang berlangsung, maka bisa langsung dilakukan koreksi atau tindakan pembetulan. Contoh yang ada di mahasiswa itu misalnya dalam satu semester itu ada yang disebut evaluasi akhir ya, namanya ujian akhir semester. Itu kan evaluasi atau penilaian akhir. Semesternya sudah berlaku ya, sudah berlangsung. Jadi misalnya ada 16 kali atau 14 kali tatap muka ya. 14 biasanya kan dalam satu KKN itu kan di KKN itu 16 ya. 16 tatap muka tapi dikurangi satu untuk UTS ya, ujian akhir semester, dan satu untuk UAS, jadi tinggal 14 kali tatap muka. 14 kali tatap muka itu ya, 14 kali tatap muka itu dievaluasinya pada saat terakhir, namanya ujian akhir semester. Tetapi bukan tidak ada evaluasi di dalam perjalanannya ini, ada di tengah-tengah itu namanya UTS. Itu kan berarti belum selesai ya. Belum selesai. UTS itu proses sedang berjalan, di tengah-tengah sedang berjalan, makanya disebut sebagai ujian tengah semester. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pada proses yang namanya ujian tengah semester itu, biasanya mulai pertemuan yang ke-8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nanti pertemuan yang ke-8 itu dievaluasi, namanya ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester itu disebut monitoring ya. Selain juga ada ujian-ujian lain, mungkin kuis ya, harian, ada ulangan harian, pretest, posttest, kalau praktek misalnya, itu adalah juga merupakan proses evaluasi dari proses ya, evaluasi dari proses atau monitoring tersebut. Nah, sehingga di sini dikatakan oleh Dadang di sini bahwa sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk menyempurnakan kegiatan selanjutnya yang saat itu sedang berjalan. Jadi misalnya kalian pada mid semester nilainya jelek gitu ya, jeblok, yang mestinya harusnya dapat nilai 75 ke atas lah gitu. Tiba-tiba nilainya 50 ya, UTS, saya kemarin udah sekali ya memberikan UTS ya. Misalnya nilainya 50 poin ya, dari 0 sampai 150, berarti
50 itu bukan berarti kalian tidak lulus ya. Masih ada kesempatan nanti sampai dengan ujian akhir semester untuk mendapatkan nilai yang lulus, nilai lulus. Biasanya nilai lulus itu adalah 56 misalnya. 56. Nilainya 50 ya, kalau kita ujian mid semester 50 ya nggak lulus, tapi kan ujian tengah semester bukan untuk meluluskan atau tidak meluluskan mata kuliah tersebut. Sebenarnya ujian tengah semester itu ya tentu untuk memberikan feedback ya, untuk memberikan masukan, memberikan umpan balik kepada ya kalian mahasiswa. Oh ternyata mungkin pembelajaran saya yang sebelum mid semester ini kurang bagus ya, teknik belajar saya harus saya perbaiki gitu. Mungkin perlu belajar kelompok, perlu buat peer group ya, kerja kelompok kayak di SMA dulu itu. Sehingga nanti pada saat UAS yang akan dilaksanakan 7 minggu ke depan, ya, saya harus nilainya minimal misalnya 70. Kan? Itu kan nggak muluk-muluk ya 70 atau 60, 65 lah itu. 65 nilainya. 65 kalau sekarang dapat nilai 50, 65 ya bisa mengatur nanti minimal dapat nilai 57 ya, nilai lulus ya. Nilai lulus 56, 57 nilai lulus. Ya walaupun juga nanti bisa lebih dari itu. Tapi minimal kita memiliki target gitu. Jangan sampai nanti dapat 50 lagi pada saat UAS. Nah, UAS itu disebut sebagai evaluasi karena setelah itu mata kuliahnya sudah berakhir. Ya, mata kuliah rekam medis misalnya kalau udah UAS mata kuliahnya berakhir, nanti akan ada mata kuliah lanjutan. Mata kuliah ini belum akan disajikan di pertemuan yang berikutnya kecuali disajikan pada adik kelasnya. Artinya program sudah selesai. Ya kalau nggak lulus ya berarti mungkin ada alternatif satu, mengikuti lagi ujian adik kelasnya. Ini kan menyakitkan ya, teman-temannya udah lulus kita masih ikut adik kelasnya. Kedua, kalau misalnya banyak, ada kita mengenal adanya semester pendek, ya, semester pendek dilaksanakannya di jeda waktu antara pergantian semester, makanya disebut semester pendek. Kuliah isinya adalah kuliah, namanya semester pendek itu kuliah, memberi kuliah awal. Itu kalau nilainya E biasanya ya. Kalau nilainya D biasanya ya bisa gitu. Itu sudah tidak bisa lagi kita menyesal ya, menyesal gimana? Nggak bisa. Kalau nggak ada semester pendek, nggak ada perbaikan atau dosennya tidak memberi tugas, mau nggak mau harus mengikuti perkuliahan di adik kelasnya tahun depan ya, bukan semester depan tapi tahun depan, 2 semester lagi. Kalau sekarang semester 3 nggak lulus, maka harus mengikuti lagi nanti pada saat sudah semester 5. Kalian sudah semester 5 mengikuti adik kelasnya yang di semester 3 saat ini. Itu ya namanya UAS ya. Jadi kalau untuk gampangnya gitu ya, UAS itu disebut sebagai evaluasi, sedangkan UTS itu disebut sebagai monitoring. Ya. Tapi ada konsep yang lain lagi kalau namanya evaluasi akhir itu ya evaluasi sumatif namanya ya, sumatif, evaluasi sumatif. Kalau di tengah-tengah itu namanya evaluasi formatif, formatif. Kemudian dalam kegiatan monitoring dilakukan pencatatan atau pengamatan, namun tidak dilakukan penilaian sebagaimana dilakukan pada kegiatan evaluasi. Pencatatan dilakukan tapi tidak dilakukan tidak dilakukan penilaian. Ya. Dan makanya kalau misalnya kalian nilai formatif itu nilainya misalnya 50 ya, itu terus bukan membuat status kalian berdua, tetap aja bisa dijalani kuliah ini sampai selesai. Jadi misalnya mid semester nilainya 50 ya. Bukan berarti terus nilai 50 nanti nggak boleh lagi setelah mid semester nggak boleh lagi ikut kuliah, kan nggak gitu kan, masih mau nilai berapapun masih setelah itu masih bisa ikut kuliah ya. Nilainya 40 misalnya ya, nilai 40 mid semester dapat nilai 40, nanti setelah mid semester ya masih bisa kuliah, bahkan nggak ikut mid pun ya biasanya masih ikut kuliah. Jadi ada pencatatannya tapi tidak dinilai gitu. Bukan tidak dinilai, dinilainya dicicil gitu nanti karena akan dijumlahnya di akhir. Jika terjadi ketidaksesuaian antara kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan koreksi atau pembetulan.
termasuk pembetulan terhadap penggunaan sumber daya, biaya tenaga sarana. Jadi itu saya tadi menganalogikan kalau itu untuk mahasiswa ya ujian akhir semester atau ujian mid semester. Nah, di dalam menjalankan suatu program kegiatan itu sama juga prinsipnya seperti itu ya. Misalnya kalau tadi itu ada keinginan untuk mendigitalisasi semua dokumen rekam medis. Enggak juga tiba-tiba serta-merta gitu ya langsung nanti berubah dari digital. Kita harus siapkan semua ya. Kita peralatannya kita siapkan. Sumber daya manusianya yang akan mengelola data nanti, data rekam medis juga harus disiapkan. Apakah mereka sudah memiliki kemampuan ya, ilmu pengetahuan ya, memiliki keterampilan yang memadai untuk mengelola rekam medis itu. Ada aturan-aturan, ada kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Siapa yang boleh mengelola, siapa yang hak kewajibannya pengelola itu apa. Nanti mungkin ada di bagian akhir dari bab ini gitu ya. Jadi disoroti semua ya aspek ini, dilihat apakah biayanya. Wah, ini ternyata setelah dilakukan mau niat kita ingin membuat kantornya PLO ya, paperless office, ingin mendigitalisasi semua dokumen, ternyata butuh printer misalnya. Printer yang bisa scan, ya itu kan berarti ya mau tidak mau harus dicarikan, ya, karena ini kan mau digitalisasi. Wah, printer yang scan yang pakai printer itu ngeprintnya nyekennya itu satu lama. Kalau itu berupa buku, satu dokumen itu isinya bukunya 100 halaman, bisa 100 menit itu kalau satu halamannya ya, satu. Harus ada upaya mempercepat misalnya. Oh, beli aja scanner yang memang khusus berfungsi sebagai scanner, bukan yang bukan yang printer yang fungsinya untuk scanner itu. Ya semua tentu punya kelebihan masing-masing ya. Kalau punya printer yang ada bisa scanner ya, untuk ngeprint bisa, untuk scan bisa kayak gitu ya. Tapi biasanya kemampuannya itu lebih rendah dibandingkan kalau kita membeli memang spesial khusus untuk scanner saja. Ya, dia kan scanner yang misalnya satu dokumen itu satu bundle itu 100 halaman dalam waktu 1 menit itu sudah terscan semua ya, set kayak mesin fotokopi itu. Nah, ini kan tentu ada biaya yang harus dipikirkan ya, ada sarana prasarana yang juga harus dipenuhi. Ya memang kalau menuju kepada pelayanan yang lebih baik tentu membutuhkan itu semua ya, sumber daya, resources. Kemudian tujuan dari monitoring ini apa sebenarnya? Monitoring itu memastikan bahwa sistem tata kerja unit rekam medis telah terimplementasi dengan baik. Tujuan monitoring itu adalah memastikan bahwa sistem kerja unit. Jadi, apakah selama ini rekam medis di rumah sakit atau di puskesmas misalnya ya, itu bisa menjawab keinginan ya, bisa memenuhi kebutuhan dari waktu pasien mendapatkan layanan. Pasien maunya layanan ke puskesmas itu dengan adanya sistem informasi ini nggak perlu berlama-lama gitu, apalagi kalau sekarang physical distancing itu menjadi sesuatu yang menjadi sorotan gitu ya. Kalau terlalu lama apalagi berkerumun di puskesmas nggak balik-balik, satu pasien dilayani sampai 2 jam misalnya. Belum lagi nanti dia nunggunya ya, berebut antrian, berkerumun. Kenapa hal-hal yang untuk misalnya mencari dokumen ya, mencari data-data pasien itu tidak digunakan digitalisasi? Kalau masih menggunakan kertas tentu akan membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Ya, jadi ini tujuan monitoring kita menggunakan atau kita menguji coba menggunakan salah satu aplikasi ya. Kalau seperti tadi yang saya cerita yang anak-anak STKA itu dia melakukan prototype namanya ya, prototyping ya, prototype. Jadi membuat aplikasi dalam skop yang kecil dulu ya, dibuat sudah bisa berfungsi, baru diuji cobakan pada skop yang kecil dulu gitu ya. Mungkin teman-temannya sendiri dulu, baru nanti kalau udah kira-kira oke, ada perbaikan baru ke agak besar, baru nanti yang besar. Begitu prosedurnya, karena memang membutuhkan tahapan-tahapan. Ya mungkin kebetulan saya nggak ada di bagian itu. Ada untuk mengganti sistem itu ada beberapa. Kalau kalian melajari sistem informasi nanti akan ada beberapa teknik ya, teknik merubah sistem dari satu sistem ke sistem yang lain.
Kemudian, oke, itu tadi yang yang monitoring ya. Sekarang ke yang kedua adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan mengungkapkan masalah kinerja atau program kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau monitoring itu evaluasi proses ya. Penilaian dilakukan pada saat kegiatan itu sedang berlangsung, itu monitoring. Nah, kalau evaluasi itu jika kegiatan atau program itu sudah selesai. Tadi saya contohkan adalah ujian akhir semester atau ujian sumatif. Jadi ujiannya udah selesai. Kalau nggak bisa ya antara lulus dan tidak lulus ya. Lulus dan tidak lulus itu saja. Jadi nggak bisa lagi diperbaiki karena memang mata kuliahnya udah berakhir gitu ya. Udah 14 kali tatap muka, ya sudah nggak bisa lagi gitu. Kalau memang lulus ya syukur, kalau enggak ya harus bagaimana, mau mengulang atau mau pakai semester pendek atau seperti apa. Nah, di dalam evaluasi ini melibatkan aspek-aspek performance ya, approach, pendekatan, analisis, result. Nah, ini result ini ya apa namanya hasil ya. Artinya kalau sudah hasil berarti itu sudah hasil akhir gitu. Bukan berarti kalau sudah hasil akhir tidak ada perlu feedback, tetap perlu. Kalau feedback tadi kan diberikannya pada saat kegiatan sedang berjalan, itu namanya monitoring. Feedback diberikan untuk memperbaiki kinerja yang sedang berjalan itu. Tetapi ini feedback yang diberikan pada saat evaluasi itu adalah untuk program itu selanjutnya. Ya, tadi sudah saya contohkan juga ya, untuk kegiatan itu selanjutnya. Jadi kalau kira-kira nanti misalnya mata kuliah ini di UAS tidak lulus misalnya, ya feedbacknya apa? Oh, besok-besok lagi untuk mata kuliah yang lain harus lebih rajin saya belajar, harus lebih serius saya mengikuti praktek dan seterusnya. Itu feedback ya. Oke, yang ini untuk mata kuliah organisasi manajemen ini saya tidak lulus, biarkan, tapi mata kuliah yang lain saya harus lulus. Yang ini tidak lulus nanti akan saya ambil nanti di semester 5. Nah, seperti itu. Jadi ini feedbacknya tetap ada gitu ya. Untuk apa? Untuk improve, untuk perbaikan, untuk perbaikan. Baik untuk perbaikan bagi dirinya di mata kuliah itu maupun di mata kuliah yang lain. Sama juga kalau gini misalnya mau menggunakan tadi aplikasi yang terdigitalisasi ya, tidak menggunakan model kertas, butuh apa namanya? Butuh sarana, butuh scanner yang bagus kualitasnya, membutuhkan tenaga yang menguasai IT gitu ya. Kalau itu sih bisa dilatih sebenarnya agar performance-nya penampilannya atau hasilnya itu bisa 100%, artinya maksimal. Jadi itu juga akan berdampak pada pasien. Nanti kalau pasiennya datang ke puskesmas, biasanya kalau pakai kertas itu butuh waktu 2 jam. Oh, semenjak ada sistem baru namanya SIM apa misalnya ya, SIMPUS kalau di puskesmas itu ada sistem informasi puskesmas atau SIM-RS kalau di rumah sakit. SIM, sistem informasi manajemen rumah sakit. Itu dengan adanya itu ternyata saya datang ke puskesmas cukup setengah jam saja sudah selesai, saya sudah pulang membawa obat. Itu. Tadinya 2 jam. Jadi itu memberikan kepuasan ya, memberikan peningkatan performance di dalam layanan yang diberikan. Itu evaluasi. Kemudian berikutnya lagi, ya ini yang contoh yang tadi ya. Contoh sustainability ya, atau keberlanjutan atau kesinambungan. Proses evaluasi sangat penting dilakukan dalam pelaksanaan program kegiatan termasuk pengelolaan data rekam medis. Sehingga kemajuan kegiatan program dan hasil yang dicapai dapat dinilai untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Tadi itu contohnya ya, penggunaan rekam medis secara elektronik dengan menggunakan kertas. Tentu ini jika program atau proyek itu sudah selesai, nanti kita akan bisa milih. Di satu sisi, ya memang pelayanan menjadi cepat. Di puskesmas semula satu pasien dilayani kira-kira 2 jam. Setelah adanya PLO ini, paperless office ini menggunakan terdigitalisasi, pelayanan untuk satu pasien rata-rata tinggal setengah jam. Oke, kepuasan meningkat. Ya, kepuasan kan meningkat. Output menjadi lebih baik.
Tetapi dari hal yang lain, oh kemarin itu kita butuh kertas mungkin banyak. Sekarang kita tidak butuh kertas. Oh itu juga salah satu keuntungan. Tapi ada kerugian yang lain. Kemarin kita nggak pernah perlu apa namanya menggunakan jaringan. Ya. Sekarang kita harus menggunakan jaringan yang membutuhkan koneksi ke internet. Ya. Berarti puskesmas harus menyiapkan akses ya, menyiapkan koneksi internet. Nah, siapa ada harus dianggarkan. Karena ini kan menggunakan sistem yang terdigitalisasi dan biasanya online. Jadi puskesmas harus menyediakan gitu. Ada enggak duitnya untuk membeli? Oh, pakai ini aja, pakai IndiHome atau pakai apalah gitu misalnya. Jadi itu dampak-dampak yang dirasakan dengan perubahan sistem ini. Nah, sekarang makin ke sini ya, makin sekarang ini teknologi itu semakin murah ya. Kecepatan semakin bertambah cepat, kemudian kepuasan menjadi lebih meningkat. Nah, itu kan dengan adanya kemajuan teknologi itu seperti itu. Sehingga kemajuan kegiatan program dan hasil yang dicapai dapat dinilai untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Ya, kalaupun ada salah sana sini, wah kemarin pada waktu ada pakai kertas itu tidak dipengaruhi mau mati listrik juga tetap jalan. Nah sekarang nggak bisa. Pada saat pasien banyak, kemudian AC di ruangan semua nyala, tiba-tiba listriknya apa namanya off itu ya, tiba-tiba apa namanya listriknya mati gitu, mati karena kelebihan beban, gitu ya. kelebihan daya, ya. Dayanya misalnya cuma 1.200 gitu, terus dipakai semua ruangan pakai AC, semua pakai ini bersamaan pakai down. Bagaimana? Nah itu kan harus diantisipasi. Jadi wah itu hilang semua dong datanya. Ya bagaimana caranya membackup? Ada langkah-langkah. Biasanya memang untuk pergantian sistem seperti itu, paling aman itu adalah menggunakan sistem yang bersama-sama terlebih dahulu. Ya. Namanya nanti kalau kita mempelajari itu namanya paralel. Ya, paralel. Jadi menggunakan kertasnya dipakai, menggunakan elektroniknya juga dipakai. Bersama-sama jalan. Kalau sudah saya yakin sudah mampu ya, nanti sudah eh, makin pede gitu ya, pengelolanya makin pede, sudah mulai familiar dengan sistem yang dibangun, itu pelan-pelan nanti untuk yang penggunaan kertasnya mulai dikurangi sampai pada titik tertentu nanti akan hilang. Kira-kira butuh waktu setahun misalnya. Dalam setahun ini transisi antara ada elektronik yang terdigitalisasi dan juga ada yang rekam medis yang kertas. Karena dulu memang semua dokumen-dokumen medis itu harus ada buktinya, harus ada bukti kertas ya. Di dalam undang-undangnya, dalam peraturannya seperti itu. Jadi orang dikatakan, oh ini seseorang ini DM ya, dia diagnosanya DM atau hipertensi. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu adalah dokternya, dokter spesialis dalamnya, dokter interna dan seterusnya. Ada tertulis di situ bahwa oh orang tersebut adalah penderita diabetes mellitus. Ya. Ada bukti kertasnya begitu. Nah, harus ada kertas itu. Nah, sekarang ini kalau peraturannya tidak dirubah, maka ya tidak ada gunanya kita mengembangkan apa namanya aplikasi yang elektronik ya terdigitalisasi. Kalau aspek legal hukumnya itu tidak dirubah. Tetapi saat ini sudah dirubah, artinya peraturannya juga dirubah. Dokumen yang menggunakan apa namanya rekam digitalisasi atau digital itu sudah bisa digunakan sebagai dokumen resmi atau dokumen legal. Saat ini sudah seperti itu. Nanti ada di peraturannya ya, peraturan perundang-undangannya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa itu nanti akan tidak diakui atau nanti bahkan di dalam apa namanya di dalam perundang-undangan ya di dalam itu bisa dijadikan sebagai bukti ya bukti yang bisa sah di dalam pengadilan jika nanti di akhir-akhir itu ada persoalan. Jadi bisa diperhitungkan sebagai bukti yang sah. Oh, mana kok hilang? Ya,
masih evaluasi ya. Jika ditemukan kegagalan suatu program, perlu dilakukan evaluasi mencari faktor-faktor penyebab kegagalan. Apakah sasaran tidak tepat atau produk yang digunakan tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Sering terjadi kegagalan suatu program bukan pada kegiatan monefnya, tetapi karena perencanaan dan penentuan kelompok sasaran tidak tepat. Jadi kalau misalnya untuk di posyandu misalnya ya, di posyandu, kalau posyandu itu kan apa perlu pakai menggunakan aplikasi yang terdigitalisasi kira-kira di posyandu. Wah itu terlalu canggih kalau di posyandu. Posyandu kan hanya ngisi apa namanya, ngisi data penimbangan balita saja, yaitu pakai manual pun masih bisa gitu ya. Atau mau yang canggih-canggih ya boleh juga. Nah ini kan akan dievaluasi ya, akan diputuskan apakah memang sistem yang hendak dibangun itu cocok atau dibutuhkan oleh posyandu. Kalau hanya untuk posyandu ya saya kira tidak perlu. Gitu. Yang dilayani berapa di posyandu itu paling hanya 20 sasaran, 30 sasaran. Ngapain harus bawa laptop atau harus bawa komputer gitu ya, kan tidak perlu. Kira-kira kalau untuk seperti itu nanti bisa di input di puskesmas, gitu. Cukup. Jadi ketinggian ininya ya, ketinggian targetnya. Jadi seperti itu bisa kita nilai apakah sebaiknya di posyandu butuh sistem aplikasi seperti ada di rumah sakit itu juga apa enggak ya. Kalau di rumah sakit kan apalagi misalnya Sarjito ya, nah saya kunjungan ke Sarjito itu datanya begitu banyak ya, namanya rumah sakit ya tipe A, datanya banyak sekali. Kalau enggak dikelola secara terdigitalisasi, maka akan membutuhkan begitu banyak dokumen penyimpan ya, mungkin bisa satu ruangan, bisa dua ruangan itu untuk nyimpan dokumen karena pasiennya dalam satu hari itu bisa ratusan atau ribuan. Ini juga jadi persoalan ya kalau kita tidak menggunakan teknologi. Nah, gitu. Kemudian evaluasi dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Eksternal maksudnya orang di luar bukan pelaksana program ya. Memang evaluasi itu sebaiknya dilakukan oleh pihak luar ya. Kita di Poltekkes ini kan ada evaluasi ya. Evaluasi penilaian apa namanya penilaian akreditasi misalnya. Oh Poltekkes ini kalau di akreditasi di Lampitekkes kira-kira statusnya apa sih? Baik ya, unggul A ya, atau cukup baik atau sangat baik B atau cukup C. Kalau sekarang kan terakreditasi atau tidak terakreditasi. Jadi yang menilai itu bukan kita ya. Kalau misalnya sama aja saya analogikan. Kalau saya punya anak, saya pasti akan mengatakan bahwa anak saya itu paling ganteng, oh paling pinter, paling hebat dan seterusnya. Karena memang itu kita menilainya secara subjektif, ya, secara subjektif. Tapi kalau penilaian secara objektif, yang menilai mestinya ya orang lain. Bagaimana saya mengatakan bahwa anak saya pinter? Coba lihat IP-nya, coba lihat nilai rapotnya. Itu siapa yang melakukan? Gurunya di sekolahan. Siapa yang melakukan? Ya dosennya di kampus. Oh iya, ternyata dari 40 orang ternyata anak saya memiliki IP paling tinggi ya. Itu evaluasi dari luar gitu ya. Nah, ini kalau evaluasi dari luar itu bersifat objektif, ya, objektif, kemudian sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Tetapi kalau evaluasi itu dilakukan oleh pihak eksternal, internal, pihak dalam, ya, oleh orang sendiri, ya, saya menilai jurusan gizi, saya kebetulan diberikan tugas sebagai koordinator penjaminan mutu ya di program studi gizi di jurusan gizi. Penjaminan mutu. Jadi saya mengatakan bahwa oh jurusan saya ini jurusan gizi ini paling baik di antara 5 jurusan yang ada di Polkes. Dari mana saya menilai itu? Harus ada standar yang jelas. Dan yang melakukan penilaian itu adalah pihak eksternal orang lain. Makanya di dalam sistem mekanisme penjaminan mutu untuk audit internal ya kita memiliki mekanisme audit internal. Maka yang menilai jurusan gizi itu harus dari jurusan lain ya. Auditornya itu ya dosen penilainya itu adalah harus dari dosen jurusan lain gitu. Sama juga nanti kalau misalnya saya menilai ini ya misalnya
menilai rekam medis gitu ya. Rekam medis ada di bawah jurusan kebidanan. Maka yang menilai itu ya bukan dosen-dosen yang di jurusan kebidanan, apalagi jurusan rekam medis sendiri. Yang mengaudit, yang menilai, yang memverifikasi, itu yang mereview itu adalah dosen-dosen yang di luar dari jurusannya. Kekeliruan ya, bias. Karena cenderung memperlihatkan pada hasil-hasil yang positif dan hanya menyembunyikan. Kita tidak ingin, saya secara normal ya, secara alami ya, secara normal itu tidak ingin anak saya itu, walaupun saya tahu misalnya dia tidak pintar terus ditahu orang, oh anak saya ini bodoh begini begini, tentu saya tidak ingin. Saya ingin mengatakan bahwa anak saya pintar, tapi saya juga harus bisa menunjukkan indikator bahwa anak saya pintar, baik, taat, orang tua dan sebagainya. Orang lain melihatnya lebih objektif karena yang menilai adalah orang lain. Itu ya. Kemudian teknik melakukan evaluasi. Jadi ini waktunya. Teknik melakukan evaluasi, yang pertama menentukan tujuan. Saya percepat ya karena waktunya ini. Menentukan bagian apa dari program yang akan dievaluasi. Apa yang akan dievaluasi, apakah masukannya kah, apakah prosesnya, apakah keluarannya, atau dampaknya, atau kombinasi dari bagian-bagian tersebut. Kita mengevaluasi misalnya menggunakan aplikasi baru tadi dengan menggunakan mekanisme yang terdigitalisasi, apakah yang kita kasih masukan, apa yang dikasih masukan? Prosesnya bisa cepat ya. Ataukah keluarannya ternyata pasien menjadi senang ya. Kemudian dari petugas menjadi lebih ringkas gitu. Tadinya mencari data, mencari apa namanya rekam medis itu butuh waktu 10 menit gitu untuk mendapatkan rekam medisnya dari sejak di request gitu. Tapi ternyata sekarang bisa 5 detik. Atau dampaknya apa? Dampaknya masyarakat menjadi lebih senang, atau lebih puas istilahnya ya, satisfied. Masyarakat lebih senang. Masyarakat lebih senang berarti, oh dia akan lebih senang menginginkan pelayanan di rumah sakit X, di rumah sakit misalnya kalau di sini rumah sakit Wiro Saban, misalnya Wiro Saban kan ada di sana dekat Giwangan sana. Itu apakah di sana pelayanannya secepat itu? Ya, jadi kan orang senang gitu dilayani. Ya. Dan lebih dampaknya yang lebih akhir lagi nanti terjadinya peningkatan derajat kesehatan pada masyarakat. Itu yang kita harapkan. Atau di sini disebutkan apakah kombinasi dari bagian tersebut yang diperhitungkan sebagai bagian kombinasi atau campuran ya. Apakah proses dan keluarannya, proses dan dampaknya, apa masukannya, inputnya dan dampaknya, itu bisa kombinasi dari beberapa aspek ini ya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data awal atau baseline data. Data ini dapat digunakan sebagai perbandingan antara sebelum dan sesudah. Jadi yang itu ya contohnya soal waktu. Sebelum dilakukan pengelolaan data digital itu layanan di puskesmas butuh waktu sekitar 2 jam rata-ratanya untuk dari sejak dia daftar di loket sampai dia pulang mendapatkan obat butuh waktu 2 jam. Tapi sejak diberikannya atau diterapkannya aplikasi digital ini butuh waktu hanya setengah jam saja. Setengah jam begitu datang langsung dilayani di loket, langsung mendapatkan nomor antrian dan cepat dilayani, terintegrasi pada saat dokter menulis resep. Resepnya sudah ada di bagian apotek. Jadi apotek sambil itu apa namanya? Sambil karena saya pernah menjalani seperti itu ya kemarin waktu masih kuliah dulu ya, waktu kuliah di UGM itu 10 tahun lalu ya, itu sudah lama banget. UGM sudah melakukan seperti itu. Jadi pada saat kita konsultasi dengan dokter ya, GMC namanya di sana ya, GMC. Ya, Gajah Mada Medical Center masih ada di sana di dekatnya Kopma sana. Jadi pada saat kita konsultasi dengan dokter, dokternya menulis resep, ya, mengetik resep, di mana itu terhubung ke bagian loket, ke bagian apotek.
Sehingga sambil kita masih konsultasi dengan dokternya, itu secara paralel di apotek sana itu sudah bisa segera menyiapkan obatnya yang akan diberikan. Jadi begitu kita selesai ngomong dengan dokternya ya, konsul selesai, sudah dokter, ya sudah, silahkan diambil ke apotek. Kita datang ke sana nggak perlu ngomong lagi, itu obat sudah disiapkan. Dan itu saya rasakan pada saat saya kuliah di S2. Itu 10 tahun lalu. Artinya bahwa dengan adanya mekanisme pengelolaan data digital ini begitu dimudahkan, ya, begitu dimudahkan pasien. Nggak perlu lagi. Jadi dari sejak saya masuk mendaftar sampai saya pulang membawa obat itu hanya butuh waktu setengah jam saja. Bahkan nggak kurang dari setengah jam, mungkin 25 menit. Jadi begitu cepat, nggak perlu ngantri banyak-banyak. Walaupun nanti antriannya banyak karena dilayaninya cepat, tidak akan muncul antrian seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat, mempelajari tujuan. Kita tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Tentu tujuannya adalah untuk memberikan performance yang lebih baik. Tadi kan performance ya, penampilan atau layanan ya, layanan yang diberikan itu menjadi makin baik gitu. Sehingga evaluasi ini tetap akan butuh atau terus digunakan. Yang kelima, menentukan tolak ukur. Indikatornya apa? Tetapkan patokan apa yang diukur. Kita katakan berhasil apabila misalnya pasien atau pelanggan kita di rumah sakit atau di puskesmas itu kan pasien, itu mengatakan bahwa puas dilayani di puskesmas ini atau di rumah sakit itu. Indikatornya itu puas. Puasnya apa? Misalnya dari segi waktu menjadi lebih cepat, dari segi misalnya layanan keramahan, nah itu mungkin kalau ramah ya berarti ke personalnya ya, ke orangnya. Biasanya kalau di rumah sakit pemerintah itu keramahan ya, keramahan, kesantunan petugas itu agak terabaikan gitu ya. Saya juga sudah mendatangi beberapa rumah sakit itu, kesan itu selalu kalau rumah sakit pemerintah, rumah sakit yang miliknya Pemda itu rumah sakit negeri ya, rumah sakit negeri termasuk Sarjito itu biasanya orangnya biasanya ya, ini ya nggak bisa, orangnya judes galak itu ya, karena ya itu mungkin watak melayaninya yang kurang atau mungkin karena stres yang ada di lingkungan bekerja itu membentuk karakter si orang tersebut. Akan sangat berbeda kalau misalnya kita datang ke misalnya CIH, ya, rumah sakit swasta. Mereka sangat care ya terhadap kliennya ya, atau keluarganya karena mereka menganggap bahwa pelayanan itu apabila dia memuaskan maka si pelanggan akan datang lagi menginginkan layanan yang diberikan. Dan swasta itu kan hidupnya adalah dari ya pasien. Kalau misalnya rumah sakit swasta itu ya hidupnya dari biaya yang diberikan pasien swasta yang dilayani gitu ya. Sama juga perguruan tinggi juga sama. Perguruan tinggi kalau perguruan tinggi swasta maka dia akan mendapatkan biaya atau mendapatkan anggaran itu ya dari mahasiswanya gitu. Nah, ini yang harus ditekankan ya, diperhatikan. Kemudian keenam, menentukan cara atau metode menilai alat penilaian dan sumber datanya. Siapa yang akan kita tanya? 7. Mengumpulkan data. 8. Mengolah dan menyimpulkan data yang didapatkan. 9. Umpan balik dan saran-saran tindakan lebih lanjut. Ini kalau evaluasi, tadi sekali lagi, evaluasi itu adalah apabila programnya atau kegiatannya sudah berakhir. Ya, kegiatannya sudah berakhir. Sedangkan monitoring itu adalah apabila kegiatannya sedang dalam proses implementasi, sedang berjalan. Kemudian jenis-jenis evaluasi tadi sudah saya singgung sedikit terkait ini ya. Jenis evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu ya yang monitoring tadi itu. Tujuannya adalah untuk memperbaiki terutama ya. Evaluasi formatif adalah menilai untuk perbaikan program. Artinya kalau itu digambarkan di situ sedang berjalan. Ya, sedang berjalan. Dilakukan pada saat program sedang berjalan. Fokusnya adalah pada proses
fokusnya pada proses. Jadi mana kelemahan, kekurangan di sana sini pada saat proses itu sedang berjalan, segera diberikan perbaikan, ya. Segera diberikan improvement, ya. Perbaikan. Kemudian penekanan strategi berguna secepatnya bagi perbaikan program. Agar tidak terlanjut, kalau misalnya sudah terlanjur salah, misalnya pada saat program sedang berjalan, kemudian kita tahu itu salah, terus kita membiarkan, maka akan memperburuk, makin lama makin salahnya makin banyak, ya. Makin misalnya di situ ada pemborosan kertas, kalau kita biarkan kertasnya makin banyak yang terbuang. Jadi itu ya untuk memberikan improvement secepatnya, ya, pada program tersebut, ya, saat berjalan. Dibuat bersama orang-orang proyek dan direvisi untuk mencapai kebutuhan mereka. Ya, ini yang tahu betul, misalnya kalau kita menggunakan aplikasi baru misalnya, ya, itu ya yang pengembangnya itu dia harus standby gitu. Karena kita ya mungkin karena memang kalau di Poltekkes, di rekam medis itu kita tidak dicetak untuk menjadi seorang programmer, ya. Kita kan bukan jurusan komputer atau teknik informatika, kan bukan. Kita kan tenaga kesehatan. Tetapi memang ada beberapa mahasiswa yang punya passion, ya. Yang tadi itu seperti yang saya ceritakan tadi. Ada mahasiswa yang mampu membuat aplikasi yang tadi itu untuk kecemasan, ya, untuk kejiwaan yang mahasiswa STKA itu. Hasil terapan keperawatan anestesiologi, ya, STKA, sarjana terapan keperawatan anestesiologi. Jadi itu menjadi nilai plus gitu, ya, menjadi nilai plus. Kalian juga bisa melakukan seperti itu. Jadi nilai plus yang dimaksud di sini adalah nilai yang mendukung kompetensi kalian. Kalian kompetensi dalam bidang rekam medis. Apa kira-kira kompetensi yang mendukung? Salah satunya adalah kemampuan untuk memahami misalnya database. Mungkin kalian sudah diajarkan juga sih di situ, ya, pengenalan tentang database. Kalau untuk mendukung yang lain, selain database mungkin saya harus memperkaya diri dengan menguasai grafis misalnya. Ini kan harus selain menguasai database, kan grafis juga penting gitu, ya, supaya nanti program yang saya akan buat nanti bisa user friendly gitu, ya. Mudah, tampilannya mudah, hanya tombol-tombol yang orang tinggal tekan-tekan begitu. Kan pakai perintah dot gitu, ya, perintah titik atau perintah yang lain. Ini untuk kemampuan-kemampuan yang seperti itu bisa kalian miliki, ya. Jadi mahasiswa jangan hanya standar saja gitu. Kalau standar saja nanti ya akan tidak ada lebihnya satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Ya, saya juga misalnya, ini sedikit coba kita belajar tentang bahasa HTML, mungkin kan ada yang suka gitu, ya. Saya punya buku HTML. Ya, mengerti sedikit tentang HTML. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Paling tidak bahasa-bahasa HTML itu, bahasa pemrograman itu kan bahasa yang mereka kuasai, ya, mereka mahasiswa komputer kuasai. Ya, kita tahu sedikit-sedikit gitu, ternyata banyak gunanya juga. Oh, grafis, bisalah minimal kalau nggak bisa sekedar Photoshop, syukur-syukur bisa Corel misalnya kan. Corel misalnya, nggak bisa, nggak ada yang ngajarin Pak. Bisa sambil kuliah begini kan, kursus gitu aja. Nanti itu kemampuan-kemampuan yang seperti itu akan dibutuhkan pada saat nanti kita sudah bekerja. Sekarang mungkin belum tahu karena dosen nggak nyuruh membuat ini, membuat itu. Misalnya, ini ada acara webinar, buatkan flyernya. Flyernya pakai buat apa ya? Pakai Corel juga mungkin lebih bagus gitu. Pakai Photoshop bisa. Atau pakai yang aplikasi yang sekarang populer, ya, banyak digunakan tuh Canva misalnya. Sebentar saya terima teleponnya.
Mohon maaf, ada telepon penting saya harus angkat. Oke, itu ya. Kemudian saya lanjutkan, ada formatif ya. Kalau ada formatif berarti ada yang sumatif. Mana dia ini? Tidak muncul. Oh, sudah muncul. Ya. Yang kedua, evaluasi sumatif. Sebenarnya prinsipnya ya sama sebenarnya. Kalau evaluasi sumatif itu evaluasi. Kalau evaluasi formatif itu adalah monitoring gitu. Nah, evaluasi sumatif ini menilai hasil akhir pada suatu program. Sama kan evaluasi, memang namanya evaluasi. B, dilakukan pada saat program itu sudah selesai. Program sudah selesai. Jadi kalaupun ada feedback itu untuk memberikan masukan kepada program yang lain yang selanjutnya. Bukan pada saat program itu sudah selesai, terus kita mau perbaiki di tengah sudah nggak bisa lagi. C, untuk memutuskan apakah suatu proses, apakah suatu proyek itu dilanjutkan atau diulang. Nah, proyeknya dilanjutkan atau diulang. Atau kalau kalian misalnya sudah mengikuti ujian akhir semester, nanti akan diputuskan apakah kalian mengulang mata kuliah itu pada semester 2 semester berikutnya, ataukah lulus, ataukah mungkin perlu diberikan ujian tambahan misalnya. Atau dosennya lagi baik hati diberikan tugas saja. Nah, ini sudah pada titik akhir karena harus diambil keputusan lulus atau tidak lulus. Tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau lulus ya syukur, kalau tidak lulus ya berarti harus mengulang. Atau tidak lulus tapi masih diberikan kesempatan untuk membuat tugas misalnya. Nah, itu juga sebuah pilihan yang lebih manusiawi daripada nanti tahun depan gitu ngambil mata kuliah bersama dengan adik-adik kelasnya gitu ya. Nah, untuk evaluasi output yaitu evaluasi untuk menilai hasil kegiatan program. Output ya, output. Kemudian evaluasi dampak atau outcome yaitu evaluasi untuk menilai dampak dari pelaksanaan program. Kalau output tadi evaluasi ini hasil kegiatan. Nah, jadi misalnya dengan adanya pengelolaan pengelolaan data rekam medis yang terdigitalisasi, outputnya adalah pelayanan lebih cepat, ya pelayanan lebih cepat dari sebelumnya 2 jam menjadi setengah jam saja. Kemudian tenaga yang mengelola itu menjadi lebih rileks, lebih santai karena tidak perlu harus ngambil sana sini, ya output. Kemudian dari segi kertas mungkin tidak butuh kertas, artinya pihak rumah sakit tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli kertas karena sudah dalam bentuk PLO ya, paperless office, kantor yang tanpa kertas. Apalagi banyak hal-hal yang menjadi output. Kemudian outcome-nya apa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah patient satisfaction. Yang minggu lalu yang pertemuan pertama itu adalah kepuasan pasien. Kepuasan pasien. Jadi dengan adanya itu semua, kita harapkan pasien itu bisa puas. Gitu. Kalau dia puas, maka dia akan kembali lagi datang ke situ lagi. Jadi itu outcome ya. Termasuk juga outcome misalnya, kalau pasien puas, berarti kan ya derajat kesehatan meningkat. Ya itu juga outcome juga. Jadi dampak dari program tersebut akan dapat dilihat ya setelah programnya berakhir. Kemudian yang D, evaluasi sumatif digunakan untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi dan atau lanjutannya. Tadi sudah dijelaskan apakah program tersebut dilanjutkan ataukah diulang. Permisi Pak. Ya. Mohon maaf ini jamnya sudah habis. Oh sudah habis. Iya Pak. Ini sudah ditunggu oleh dosen selanjutnya. Kalau dilanjut minggu depan bagaimana ya Pak ya? Soalnya nggak apa-apa, sudah kan. Oh, ya nggak apa-apa. Maaf ya, Pak. Saya. Tapi karena mulainya terlambat. Nggak apa-apa. Sudah begini saja. Saya nggak akan memberikan lagi. Ini nanti silahkan dibaca sendiri ya. Kurang berapa ini ya, berapa halaman lagi ya. Sekitar 5 halaman ya, 5 halaman. Nanti silahkan dibaca saja sendiri. Saya anggap ini saya sudah berikan semuanya ya, walaupun nggak selesai. Tapi kan materi saya berikan semua. Dan tadi karena ya memulainya itu terlambat 45 menit,
maafkan saya terlambat juga karena tadi masuknya juga saya masuk nggak segera dapat di admit. Dan untuk sekarang juga saya tidak memberi memberi tugas dulu ya. Mungkin nanti yang terakhir nanti saya kasih tugas. Jadi walaupun tidak memberi tugas, ini karena praktek ya. Ini ya silahkan aja nanti kalau absennya, presensinya nanti ya silahkan diisi saja. Karena memang saya belum memberikan tugas ya. Tugasnya kemarin sudah saya nilai ya, nilai sudah ada di saya. Itu tinggal nanti kita akumulasi dari hasil mid semester kemudian sama 2 perkuliahan ini untuk di akhir semester. Baik, saya kira ya tadi karena sudah diingatkan materinya walaupun belum saya waktunya sudah habis, mau tidak mau saya harus mengakhiri dan mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa menyelesaikan penjelasan ini dan masih ada satu pertemuan lagi minggu depan untuk pertemuan yang ke-12. Saya kira itu ya, siapa tadi yang... Jadi saya dengan demikian untuk pertemuan ini kita akhiri dan ya saya mungkin mengambil jamnya dosen lain ya. Baik, mungkin sebelum diakhiri kita di screenshot dulu ya, satu aja. Mungkin 1 menit. Tolong mahasiswa peserta, lu kok jadi sedikit yang ikut tadi kan banyak pada keluar semua ini. Bisa di screenshot saya anunya ya, screenshot penanggung jawab mata kuliahnya bisa di screenshot untuk Pak, sampun Pak. Pertemuan kita sudah oke. Terima kasih. Jadi untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini pertemuannya. Sampai ketemu minggu depan. Kalau nanti misalnya ada pertanyaan terkait ini simpan dulu. Mudah-mudahan minggu depan bisa disampaikan ya. Untuk sekarang karena waktunya terbatas sudah habis. Mau tidak mau harus saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf ya untuk hari ini dan sampai ketemu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Saya live ya. Iya Pak. Terima kasih Pak.